Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang lagi-lagi klik channel ini. Hari ini aku mau ngajak kalian nonton bareng film yang berjudul Pandora. Dan kali ini gak usah berlama-lama, langsung aja yuk nonton bareng. Pada awal cerita, kita akan diperlihatkan beberapa bocil-bocil yang sedang santuy ngobrol di bibir pantai. Kemudian salah satu dari mereka yang bernama Jae-yuk yang diperankan oleh Kim Nam-gil membicarakan mengenai sebuah tungku besar yang berada di desa mereka. Ia menyebutnya penanak nasi raksasa. Dan film pun dimulai. Bertahun-tahun kemudian, bocil-bocil itu kini sudah beranjak dewasa. Jae-yuk tinggal bersama dengan ibunya, Jeon-hee kakak iparnya, serta anak Jun-hee yang masih kecil bernama In-jae. Namun Jae seringkali cekcok dengan ibunya. Ibu Jae menganggapnya sebagai anak kecil pemalas yang sering membantah perkataan orang tuanya. Jae dan teman-temannya di masa kecil itu kini bekerja di perusahaan pembangkit listrik tenaga nuklir, atau kita sebut saja PLTN ya guys. Jae kini juga sudah menikah dengan seorang wanita cantik bernama Yoonju. Yoonju sangat menyayangi Jae-yuk. Memang benar anggapan ibu Jae. Pagi itu seperti biasa, Jae selalu mencari alasan untuk tidak berangkat bekerja. Ia sudah merasa bosan dengan pekerjaan yang dilakukannya saat ini. Dan oleh karena itu, ibu Jae selalu marah dengannya. Ia menganggap Jae belum dewasa. Kemudian Shin menuju ke sebuah bus yang membawa karyawan PLTN. Namun di tengah perjalanan, bus itu dihadang oleh para pendemo. Mereka menganggap bahwa keberadaan PLTN itu sangat membahayakan warga desa. Kemudian seorang pria parubaya menjelaskan kepada mereka. Ia mengatakan bahwa PLTN itu sangat membantu perekonomian negara. Kemudian Shin beralih lagi ke perusahaan itu. Di sana kita akan diberikan informasi bahwa listrik itu bekerja menggunakan uap yang dipanaskan dari reaksi fisik. Yang dengan itu akan menghasilkan energi untuk memutar turbin yang akan menghasilkan tenaga listrik. Disebutkan pula bahwa tenaga listrik itu sangat ramah lingkungan dan juga sudah diberikan keamanan yang berlapis. Namun di balik itu semua, tungku tenaga nuklir itu harus selalu dijaga secara seksama agar tidak mengering, sehingga tidak terjadi pemanasan yang berlebihan. Sementara itu saat itu Jae dan kawan-kawannya sedang nongki-nongki sambil nyeruput es cendol. Dan tak lama kemudian datanglah Yoonju istrinya. Karena tak mau ketahuan sedang jajan sembarangan, Jae pun lalu berniat untuk kabur. Namun dia malah melihat Yoonju terjatuh dari motornya, sehingga dia pun terpaksa menolongnya. Dan pada malam harinya, ia juga harus memperbaiki kerusakan motor tersebut. Sambil ia mengatakan kepada Yoonju bahwa ia ingin berhenti bekerja di PLTN itu. Jae mengatakan kepada Yoonju akan pergi ke Kanada. Namun Yoonju tidak mengizinkannya, karena Jae adalah satu-satunya laki-laki di keluarga itu. Yoonju bahkan mengatakan kepada Jae untuk menceraikannya dulu jika Jae nekat ingin berangkat. Sementara itu di perusahaan, seorang pengawas perusahaan mengatakan kepada direktur utama bahwa sebenarnya reaktor nuklir ini belum sepenuhnya siap dioperasikan. Tetapi karena tergiur dengan keuntungan yang besar, para pejabat yang tidak mengerti apa-apa itu memaksa untuk mengoperasikan mesin pembangkit tenaga nuklir tersebut. Di sisi lain, Jae masih berusaha untuk meyakinkan kepada keluarganya tentang keinginannya untuk pergi ke Kanada. Kali ini ia merayu ibunya, namun sekali lagi Jae mendapatkan penolakan dari ibunya. Walaupun kakak ipar Jae mengatakan kepada sang ibu untuk mempertimbangkan keinginan Jae tersebut.
Keesokan harinya, seperti biasa, Jai sedang bekerja bersama teman-temannya. Namun ia tampak bermalas-malasan. Dan tiba-tiba, gempa berkekuatan 6,1 skala Richter mengguncang kota tersebut. Jai pun kemudian mencoba untuk menghubungi keluarganya. Terlihat keadaan kota sudah porak-poranda akibat insiden gempa tersebut. Ternyata, akibat dari gempa itu, sistem pendingin reaktor nuklir mengalami keretakan dan kebocoran, sehingga suhu reaktor itu menjadi meningkat. Dan jika tidak ditangani dengan segera, maka hal itu akan membahayakan dan dapat mengancam seluruh warga. Pak manajer kemudian meminta izin kepada direktur utama untuk melakukan evakuasi masyarakat di sekitar perusahaan. Namun Pak Direktur tidak menyetujuinya, karena menurutnya itu hanyalah hal kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Pak Dirut lalu mengirim beberapa pekerja ahli dalam reparasi untuk memperbaiki kerusakan di dalam reaktor nuklir. Namun karena permintaan dari atasannya agar perbaikan dilakukan secepatnya, seorang pekerja mengabaikan SOP, sehingga upaya perbaikan itu pun mengalami kegagalan. Di sisi lain, Jai dan seluruh pekerja lainnya berlarian keluar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata di sana Jai melihat seorang pekerja yang terluka sangat parah karena terkena radiasi nuklir. Jai pun kemudian teringat dengan mendiang ayah dan kakaknya. Ternyata kebocoran ini sebelumnya sudah pernah terjadi dengan korban keluarga Jai sendiri. Namun rupanya pihak perusahaan enggan melakukan perbaikan karena biaya perbaikan yang sangat mahal. Di tempat lain, pihak pemerintah sudah mendapatkan laporan mengenai terjadinya kebocoran radiasi nuklir. Dan setelah melakukan rapat darurat, akhirnya pemerintah memutuskan agar radiasi yang terdapat di reaktor itu diemisi ke udara dengan cara membuka saluran ventilasi darurat. Presiden juga memberikan tugas agar menteri terkait mengevakuasi seluruh warga menjauhi area PLTN itu. Karena dengan membuang emisi gas ke udara, itu sama saja membuang radiasi nuklir ke udara. Dan itu akan sangat membahayakan. Namun ternyata, diam-diam menteri tersebut menolak. Karena menurutnya hal itu hanya akan mengakibatkan kepanikan yang berlebihan. Sementara itu di PLTN, Jai dan kawan-kawannya berusaha untuk keluar melalui pintu darurat. Namun ternyata pintu itu sudah tertutup secara otomatis. Kepanikan para pekerja pun tak terhindarkan. Banyak dari mereka yang akhirnya terluka akibat insiden itu. Di sisi lain, kini tekanan pada reaktor nuklir sudah melewati batasnya. Dan rupanya menteri terkait belum melaksanakan perintah presiden. Pak manajer kemudian meminta agar pembuangan emisi ke udara tanpa menunggu perintah dari presiden. Ia meminta untuk dilakukan sekarang juga. Namun ternyata ventilasi itu sudah lama tidak diperbaiki dan kini sudah tidak berfungsi, sehingga harus dilakukan secara manual. Pak manajer kemudian langsung memerintahkan para pekerja lain untuk membuka ventilasi secara manual. Namun ternyata hal itu sudah terlambat karena suhu di reaktor nuklir sudah naik dan tak terkendalikan akibat sudah terisi penuh dengan hidrogen. Sehingga tekanan pada reaktor menjadi sangat tak terbatas dan kemudian ledakan besar pun tak terhindarkan. Gedung pembangkit itu kemudian hancur luluh lantah dan suara ledakan itu terdengar kepada warga yang sedang dievakuasi. Beruntung saat itu, Jai yang berada di TKP masih diberi keselamatan. Jai kemudian mencoba membantu rekan-rekan lainnya yang tertimpa puing-puing bangunan. Gedung PLTN itu kini telah porak-poranda
dan regu penyelamat pun mulai berdatangan. Demikian juga dengan Yunju, istri Jae yang khawatir dengan keadaan suaminya. Sementara itu, Jae dan Pak Manajer sedang berusaha membawa keluar rekan kerja mereka yang sudah terluka parah. Sesampainya di luar, Jae meminta kepada regu penyelamat agar masuk ke dalam untuk menyelamatkan rekan kerja yang masih tertinggal di dalam. Namun regu penyelamat tidak bisa masuk ke dalam karena tingkat radiasi itu masih terlalu berbahaya. Tiba-tiba Yunju datang dan mengajaknya untuk pergi bersamanya menjauhi wilayah itu. Namun Jae menolak ajakan istrinya karena ia merasa jika bukan dirinya, lalu siapa lagi yang akan menyelamatkan rekan-rekannya yang masih terjebak di dalam. Pak Manajer lalu menceramahi para regu penyelamat, dan dari perkataan Pak Manajer itu, akhirnya para regu penyelamat tidak takut lagi dan segera bergegas untuk masuk ke dalam gedung. Setelah melihat langsung keadaan yang sangat berbahaya itu, lalu istri Jae kembali ke tempat penampungan warga yang dievakuasi di sebuah aula. Ia kemudian memberitahukan kepada mereka untuk segera meninggalkan gedung. Dan tentu saja hal itu menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Namun saat mereka akan meninggalkan aula, rupanya pintu gerbang sudah dikunci oleh pihak kepolisian. Para polisi beralasan agar tidak menimbulkan kepanikan di warga lain. Sementara itu, kini regu penolong yang dibantu dengan sejumlah damkar sudah turun tangan untuk menanggulangi tragedi yang mengerikan itu dengan cara menyemprotkan air agar tingkat radiasi nuklir itu cepat menurun. Sedangkan Jae kini sudah berhasil menyelamatkan teman-temannya. Namun apa daya, Jae bukanlah Superman dan ia kini juga terpapar radiasi nuklir itu. Ternyata jumlah air yang tersedia tidak cukup untuk menurunkan tingginya tingkat radiasi. Lalu mobil damkar itu hendak kembali untuk mengisi air. Mengetahui hal itu, Pak Manajer lantas menyarankan agar menggunakan air laut saja. Namun sang direktur utama perusahaan tidak memberikan izin menggunakan air laut. Karena menurutnya, jika disiram dengan air laut akan mengakibatkan kerugian yang besar. Dan reaktor itu akan menjadi barang rongsokan yang tidak berharga. Wah, masih aja ya. Sementara itu, Jae yang sudah tak berdaya kini sudah dibawa ke tempat tindakan medis darurat untuk mendapatkan pertolongan. Dan rupanya, para regu penyelamat dan juga anggota damkar sudah banyak yang terpapar radiasi nuklir. Sementara itu, Pak Manajer yang dari kemarin malam sudah berada di lokasi pun terlihat sudah sangat kelelahan. Dan ia pun kini juga telah terpapar radiasi nuklir. Di sisi lain, pihak pemerintah telah menemukan sesuatu yang lebih berbahaya, bahwa ternyata akibat ledakan tadi menyebabkan cairan pendingin nuklir di tungku yang perlahan menurun, yang artinya jika cairan pendingin itu sampai habis, maka akan terjadi ledakan lebih dahsyat dari sebelumnya. Dan kemudian akan terjadi radiasi nuklir yang akan membahayakan seluruh umat manusia. Rupanya, meskipun pemerintah menyembunyikan fakta, berita itu sudah tersebar ke seluruh dunia. Dan akibat berita itu, para polisi yang bertugas menjaga aula pun berhamburan pergi untuk menyelamatkan diri. Sementara gedung masih terkunci. Tetapi untungnya, Yunju dan juga warga lainnya mampu mendobrak pintu yang terkunci itu, lalu mengendarai sebuah bus yang terparkir dan pergi sejauh mungkin.
Sementara itu, Jae yang tadinya pingsan kini sudah siuman. Ia kebingungan mencari HP-nya. Ia khawatir dengan keluarganya. Kemudian seorang perawat memberitahunya agar mencari di tumpukan baju yang tadi dipakainya. Jae kemudian segera menghubungi istrinya. Di sini Yuju harus kembali berbohong kepada ibu mertuanya. Ia mengatakan bahwa Jae sedang dalam perjalanan untuk berkumpul dengan keluarganya. Tampaknya kemacetan itu begitu panjang dan terlihat sisi jalan jalur lain tampak kosong melompong. Karena merasa keadaan darurat, maka istri Jae memutuskan untuk melawan arus demi menyelamatkan diri bersama warga lainnya. Situasi itu sudah kacau balau. Seluruh jalur perhubungan pun lumpuh, ekonomi hancur, hingga tingkat keamanan pun tidak berfungsi. Dan parahnya lagi, Presiden hanya bisa tutup mulut dari tragedi yang mengenaskan ini. Sehingga hal itu membuat Jae dan seluruh warga negara marah akan sikap dari Pak Presiden. Tampaknya Pak Presiden sudah sangat lelah dan putus asa. Ia hanya bisa meratapi negaranya yang saat ini berada di ujung kehancuran. Tiba-tiba datanglah sang sekretaris yang memberikannya dorongan serta motivasi agar Pak Presiden kembali berupaya mengatasi cobaan negaranya. Pak Presiden kemudian menghubungi ketua regu penyelamat yang saat itu bertugas menangani tragedi itu. Kemudian ketua regu itu menyampaikan telepon itu kepada Pak Manajer yang kebetulan berada di sana. Pak Manajer menjelaskan kepada Pak Presiden situasi yang kacau balau dan tidak terkendali. Dan tanpa babi bu lagi, Pak Presiden pun langsung mengambil alih penanganan perusahaan PLTN itu agar secepatnya menggunakan air laut untuk melumpuhkan reaktor nuklir yang sudah overheat itu. Dan benar saja, tingkat radiasi pun mulai menurun secara drastis. Namun bagaikan masalah tak ada ujungnya, mereka kembali dihadapkan dengan masalah yang lebih serius, yaitu kebocoran di tangki pendingin nuklir yang diakibatkan dari ledakan pertama tadi. Pak Manajer kemudian segera melaporkan hal itu kepada Pak Presiden. Ia mengatakan jika tangki cairan di pendingin itu sampai habis, maka akan mengakibatkan ledakan yang maha dahsyat di kota itu. Dan tentu saja itu akan mengakibatkan begitu banyak korban jiwa. Mendengar itu, Pak Presiden kemudian mengumumkan sebuah pidato darurat bahwa negara ini sedang sangat membutuhkan relawan untuk menjalankan misi yang sangat berbahaya. Jae dan kawan-kawannya yang mendengar pidato dari Pak Presiden tentu sangat emosi. Karena menurut mereka, insiden ini adalah akibat dari kelalaian Pak Presiden dan juga kurangnya perbaikan dari PLTN itu. Namun ketika sudah begini, mengapa harus warga yang menjalani misi berbahaya itu? Namun jika dipikir-pikir, jika bukan mereka yang mengerti seluk-beluk PLTN itu, lalu siapa lagi? Karena hanya merekalah yang dapat menyelamatkan keluarga dan seluruh warga negara lainnya. Rupanya, perkataan C itu membakar api semangat teman-temannya. Dan mereka pun berbondong-bondong mengajukan diri menjadi relawan. Tak peduli apa kata setan, kita harus menyelamatkan keluarga kita. Sementara itu di jalanan nampak seorang jatuh terkapar dan muntah-muntah. Rupanya radiasi nuklir itu sudah berada tepat di belakang mereka. Sehingga aksi dorong-mendorong pun terjadi. Dan akibatnya keadaan di jalanan menjadi sangat kacau. Istri Jae yang khawatir akan keadaan Jae lalu kembali menghubunginya. Ia meminta agar Jae berjanji kembali dalam keadaan hidup-hidup. Jae dan para relawan lainnya pun segera berangkat untuk menjalankan misi berbahaya itu. Dan sebelum sampai di TKP, bus yang mereka tumpangi melewati kampung halaman mereka.
Dan seketika mereka pun menjadi teringat indahnya masa kecil mereka dulu. Bus yang mereka tumpangi pun akhirnya sampai di TKP. Dan karena tidak memiliki banyak waktu, mereka langsung bergegas masuk dan menjalankan misi berbahaya itu. Rupanya tingkat radiasi sudah melebihi batas kemampuan manusia, sehingga mereka membagi para relawan menjadi beberapa tim untuk melakukan penambalan secara bergantian. Namun ternyata usaha mereka seperti sia-sia. Kebocoran itu malah semakin membesar, dan mereka semua kemudian merasa seperti sudah kehilangan harapan. Karena mereka adalah harapan satu-satunya yang dimiliki seluruh negara itu. Dan ternyata mereka harus gagal menjalankan misi itu. Nampak sekali wajah murung dari mereka semua. Namun tak selang beberapa lama, Jay memiliki ide cemerlang untuk meledakkan dinding yang bocor itu. Ia meyakini dengan begitu reaktor nuklir itu akan kembali terendam oleh cairan pendingin. Namun pintu juga harus diblokir agar cairan pendingin tidak keluar, dan itu artinya salah satu dari mereka harus dikorbankan. Dan rupanya Jay adalah satu-satunya orang yang rela mengorbankan dirinya. Karena ternyata hanya Jay juga satu-satunya orang yang berkompeten dengan bahan peledak. Walaupun dirinya tahu hal ini akan merenggut nyawanya sendiri. Pak manajer lalu segera mengabarkan hal itu kepada Pak Presiden. Tak ada pilihan lain, Pak Presiden menyetujui hal itu. Setelah bom sudah siap diledakkan, lalu Jay menangisi sisa-sisa hidupnya yang tragis itu. Ia mengatakan kenapa harus dia, kenapa harus berakhir seperti ini. Dan sebelum bom itu diledakkan, Jay memiliki satu permintaan terakhir. Ia ingin agar ia dapat dihubungkan ke siaran televisi untuk berpamitan kepada keluarganya. Seluruh keluarga Jay tak tahan melihat itu. Mereka menangis sejadi-jadinya. 내다 또 있다. 속상해하지 마라. 오래 살다가 제가 오래 살다가 형님 하고 싶었는데요. 남산에서 인생 잘 키워주이소. 연주야 하지 마라. 내도 가나다가 네 품에서 편안하게 네 호강시켜준다고 한 약속도 못 지키고 잘해준다고 했네. 그게 뭐 내가 모를 듯하고. 엄마 미안하다 우리 안 일어났겠는데 내 잊지 말고 기억해주라. 그래 기억을 있으래. 여긴 작업 다 끝났어. Dan akhirnya dengan sisa-sisa kekuatannya, Jay pun meledakkan dirinya bersama reaktor nuklir itu. Dan film pun usai. 여가
proyek PLTN itu pun akhirnya ditutup langsung oleh Pak Presiden. Dan mereka melakukan doa bersama untuk mengenang pengorbanan para pahlawan dari tragedi mengerikan itu. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film yang berjudul Pandora. Semoga teman-teman terhibur ya. Jika teman-teman suka dengan film-film yang ada di channel ini, aku minta bantuannya untuk subscribe, like, dan juga share ya, agar teman-teman gak ketinggalan film baru yang akan tayang dari channel ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah!